China akan dibantai oleh Indonesia. Tapi mohon maaf geng, ada kabar buruk di akhir video. Ini dia game keempat. Wih, kabar buruk guys, apa nih? Kualifikasi Piala Dunia China lawan Indonesia. Malam nih guys. Abang tidak peduli jika di atas kertas China terlihat ranking lebih kuat kerana ranking FIFA mereka lebih 91 tinggi dari Indonesia. Percayalah, Garuda akan memasuki permainan ini dengan semangat membantai. Supporter Merah Putih masih marah dengan keputusan wasit hari itu melawan Bahrain. Belum lagi perasaan para pemain dan pelatih timnas Indonesia. Tahukah kalian Shin Taeyong tidak merayakan ulang tahunnya sehari setelah pertandingan Bahrain kerana kecewa dengan hasil pertandingan tersebut. Kecewa bahkan guys. Berencana melepaskan geram di Tiongkok besok. Dari segi taktik, formasi ini malam saat melawan Bahrain nyaris sempurna. Lini pertahanan Indonesia sudah sangat kebal dan sulit kebobolan. Area tengah pun tampil semarak dengan kombinasi Tom Hai dan serangan juga lebih berbisa dibandingkan game sebelumnya. Cukup sekali tukar masuk Witan ganti Rizaldi. Prediksi Abam Indonesia menang 2-0. Hanya satu masalah besar kerana wasit asal Timur Tengah ini akan mengadili pertandingan besok. Apa ini masalah ni weh? Gimana geng? Mampukah Indonesia menyala lawan China esok? Komen kat sini. Ini permasalahannya guys, bila yang memimpin laga pada malam ini adalah wasit daripada Timur Tengah. Jadi kalau dilihat ya, posisi China berada di ranking 91 ya. Manakala Indonesia sekarang ni 127. Nah, bila melihat penampilan timnas Indonesia ketika menghadapi tim yang gergasi ni ya, seperti Arab Saudi, seperti Australia ya, mereka bisa mengimbangi perlawanan itu, malah menghadapi timnas Bahrain juga yang menghantam Jepun berapa kosong itu guys. Mereka bisa untuk memenangi perlawanan itu ya, sebab Indonesia awal mencetak 2 gol. Manakala Bahrain ketika itu baru 1 gol. Cuma seperti mana yang dikatakan oleh abang ini, cabarannya adalah wasit yang akan memimpin laga Indonesia menghadapi China. Tidak tahulah mana satu yang akan ini wasit sebelahi ya, sama ada dia menyebelahi Indonesia ataupun China. Sebab kalau sebelum ini timnas Indonesia dicurangi oleh wasit, habis diserang akun-akun TikTok, akun AFC, dan juga sekiranya wasit yang memimpin pada malam ini berlaku lagi curang, dia pasti akan menerima padanya. Sekarang nih guys, kita nih di ASEAN tengah bersatu guys, memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Nah, Indonesia antara tim yang sehingga hari ini dalam grup C tidak pernah lagi terkalahkan guys. Bayangkan kekuatan timnas Indonesia, bagaimana dia punya kualitas saat ini dengan kehadiran pemain-pemain seperti Mesilges, Iliano, Martin Paes ya. Untuk Cina nih, melalui apa yang saya lihat di media sosial, melalui analisa ya, beberapa penganalisis sepak bola, Indonesia diprediksikan akan memenangi perlawanan pada malam ini. Jadi kalau wasit yang memimpin perlawanan pada malam ini berlaku curang, itu yang menjadi permasalahannya. Tetapi pastinya ramai mata memandang dan sudah awal-awal dibagi amaran yang keras terhadap wasit yang memimpin laga pada malam ini. Sekiranya berlaku curang, ini yang akan menjadi pembalasan. Sehingga apa yang telah berlaku hari ini guys, map ini Bahrain ya, peta untuk negara Bahrain telah bertukar wajah ya. Banyak sana diletak nama-nama baru, yaitu AFC, Mafia, lepas tu banyaklah. Kalian pasti sedar apa yang telah berlaku sekarang ini. Jadi apa yang telah dilakukan oleh wasit itu semoga tidak akan berlaku lagi terhadap perlawanan pada malam ini, kerana Indonesia selangkah lagi guys akan ke Piala Dunia. Hari ini kita seharusnya ingin mencari poin ya. Poin itu yang paling penting untuk melayakkan Indonesia sampai ke final. Meraih 3 poin, hampir meletakkan diri mereka
di tempat kedua dalam grup C kualifikasi Piala Dunia. Tempat kedua guys. Referee tidak meniup whistle pada minit 96. Tidak meniup whistle pada minit 97. Minit 98 belum lagi. Sehinggalah Bahrain gol hampir ke minit 99. Jom, hanya wasit yang bisa kalahkan King Indonesia guys. Ni. Sebelum tu korang yang minat konten King ASEAN sepak, jangan lupa tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap cuy. Pertama sekali jom kita borak pasal referee lah, sebab aku rasa inilah topik. Bagi saya kan Indonesia lah pemenangnya melawan Bahrain tu kan. Aku tahu setiap kali Indonesia kalah ataupun hilang mata, banyaklah topik wasit curang ni keluar kan. Tapi kalau korang tengok game malam tadi, memang nampak obvious ada berat sebelah. Lagi-lagi dekat minit betul. Terakhir. Okay. Game extra time satu dunia ni menyaksikan. Dan minit 97 ataupun awal minit 98, referee ada peluang untuk meniup whistle. Okay. Sebab Indonesia dah pegang bola, dah clear semua dah kan. Ada peluang nak tiup whistle. 2-1 ketika tu. Dia macam sengaja menanti Bahrain ada satu lagi peluang. Dan Bahrain dapat peluang tersebut. Itu memang rasa geram lah. Kalau aku jadi orang Indonesia, geram kita guys juga. Minit 98 lebih. Yang kita orang dari luar Indonesia pun geram. Daripada tangga kedua jatuh sampai tangga kelima. By the way, inilah wasitnya. Aku tak tahu apa dia punya social media, tapi kalau korang hampir sudah kan guys. Serbu dah ni kan. Even social media Bahrain sendiri yang kelakarnya dia tulis 90 plus 6. Padahal 90 plus 9 kot skor. And komen dia orang dah ditutup. Dia tahu tentera bawah Indonesia sudah sedia untuk menyerang, tapi dia dah tutup komen awal-awal. Cakap pasal perlawanan semalam agak seimbang juga, walaupun Bahrain lebih banyak buat shot, tapi shot on targetnya sama sahajalah dengan Indonesia. 5 dan juga 5 kan. And of course lah, Martin Paes ada melakukan beberapa save, walaupun gol pertama tu dia berdiri tegak aja. Kan, dia dah tak boleh buat apa-apa. Bagi aku gol tu memang sangat susah lah untuk diselamatkan. Satu free kick yang sangat cantik dan sangat laju. Indonesia sempat menyamakan kedudukan sebelum half time daripada Ratna, dan bagi aku itu satu gol yang sangat-sangat penting lah untuk carry momentum ke half time. Dan di separuh masa kedua, Rafael Struijk, wow, what a goal. Aku dah kata dah, budak Struijk ni, kalau gol-gol yang senang, gol-gol yang simple, dia tak boleh buat. Tapi gol-gol yang susah, gol-gol yang cantik, Mamat ni dia punya tendangan memang padu. Satu placing yang sangat cantik lah, meletakkan Indonesia di hadapan 2-1. Ingatkan dah menang, tapi hujung-hujung kena 2 sama. Korang boleh 2 sama pula, akhirnya begitu. Kalau lihat apa yang dinyatakan ini, kalau bisa menghadapi, mengalahkan tadi timnas Bahrain tu, Indonesia berada di posisi kedua ya. Jadi secara tidak langsung boleh terus ke babak yang seterusnya. Tetapi itulah guys, sekarang ini pemerhati bukan sekadar di Indonesia, kita di ASEAN ini ya, memerhati bagaimana perkembangan timnas Indonesia dan juga apa cabaran-cabaran yang dihadapi oleh timnas Indonesia hari ini. Dan hari ini satu-satunya yang menjadi wakil tunggal dari ASEAN ini adalah timnas Indonesia. Jadi mungkin kerana satu-satunya dari tim ASEAN ini, itulah mungkin Timur Tengah ataupun AFC melihat, ini tim adalah tim baru nih, mungkin dia bilang tim baru bangkit, jadi kita boleh remehkanlah begitu. Dia mengingatkan mungkin sepak bola di ASEAN ini masih lagi sepak bola zaman-zaman yang dulu, tidak tahu peraturan, tidak tahu undang-undang, tidak tahu berkaitan dengan masa, tidak tahu dengan wasit. Nah, hari ini banyak yang sudah terdedah ya tentang dunia sepak bola ni, apa perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh wasit, dan juga WAR sekarang ini pun ada. Cuma yang peliknya, kenapa ketika Indonesia yang main ya, sekiranya mencetak gol ataupun Indonesia ada gesekan, itu WAR akan ditayang semula. Tetapi bila Bahrain yang contohnya melakukan gol, dia tidak tayangkan semula itu WAR itu guys.
Nah, sedangkan bila melihat ya gol yang kedua yang dilakukan oleh Bahrain tuh sudah offside. Nah, jadi ini bermakna tidak puas hati orang terhadap kepimpinan wasit ini masih lagi terpendam. Tapi pada malam ini dengan rasa yang membara ya, Indonesia saya yakin bisa untuk memenangkan perlawanan itu karena semangat mereka hari ini masih lagi membara guys, diperlakukan oleh wasit seumpama itu. Jadi ingat pesan Korea, lakukan jaringan ataupun gol sebanyak-banyaknya untuk menghindari daripada kecurangan wasit. Jadi kalau Indonesia awal mencetak gol yang banyak, jadi wasit pun mungkin dia tidak dapat lagi melakukan hal-hal seumpama apa yang dia lakukan sebelum ini. Jadi wasit yang akan memimpin timnas Indonesia pada malam ini dikabarkan dari Oman guys, dari negara-negara sebelah Arab juga. Jadi inilah satu kekuatan baru yang ranking paling bawah di grup C tiba-tiba menjadi ancaman kepada tim-tim gergasi yang ada di kualifikasi grup C Piala Dunia 2026 ini guys. Saya yang perintah orang-orang Thailand supaya dukung timnas Indonesia. Saya juga perintahkan negara Indochina dukung timnas Indonesia, sang wakil ASEAN di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekarang Indonesia, saudara kita. Tengok guys, hari ini kita se-ASEAN ya, bersatu hati memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia. Selaku wakil tunggal yang melaju pada putaran yang ketiga ya, Indonesia sudah melakukan yang terbaik ya. Apatah lagi saat ini pemain-pemain timnas Indonesia bukan kaleng-kaleng dengan kehadiran Kelvin Dix. Tidak tahu sama ada dia bisa main atau tidak ataupun sudah naturalisasi. Tapi Kelvin Dix ini seorang pemain yang bermain di 12 klub di Eropa sana. Jadi bermakna dari segi kekuatan timnas Indonesia untuk persiapan menghadapi tim gergasi pada grup C ini guys, pasti akan ada lagi penambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Dan kalau dulu dikatakan tim dalam grup C ini adalah ancaman bagi timnas Indonesia, sekarang sudah terbalik guys. Indonesia yang menjadi ancaman pada grup ataupun tim-tim gergasi ini. Lihat ya, nih ini akun resmi Bahrain ya. Bahrain ketar-ketir. Bahrain nih, ini baru 1 jam lah ya, 56 menit yang lalu ini. Baru saja ini durang hack ya. Sepertinya ada kabar baik guys. Apa dia upload nih? Kita terjemahkannya, kita klik. Nah, baca sendiri. Apa dia katakan nih? Bahrain berada di meminta semua tindakan pencegahan yang harus dilakukan. Bahrain berada di bawah serangan kiber. Coy. Serangan cyber ya? Nih, ini mana sih? Nah, ini juga nih. Lagi curhat guys. Tadi terus ganti foto profile bah. Ya. Nah, ini kalian baca ya. Apa dia bilang? Kabar baik. Apa nih? Kepala Departemen Teknologi Informasi di mana sepak bola Bahrain. Mereka menjadi sasaran laporan besar-besaran dan upaya apa nih yang seperti halnya para pemain yang menunjukkan bahawa pihak-pihak yang menggunakan sistem elektronik adalah di antara pegawai baik buat federasi Indonesia nih. Wih, diserang habis-habisan ya. Mantap coy. Baca ya sendiri ya. Beberapa upaya untuk memasuki cyber ya. Tengok guys. Ini serangan yang telah dilakukan sampai pada pemerintah ya Bahrain atas kelakuan satu orang wasit guys. Karena dia telah melukai 280 juta hati ya penduduk Indonesia. Jadi Indonesia ini kan terkenal dengan budaya sepak bolanya yang cukup luar biasa. Atmosfernya pun terhadap sepak bola sangat-sangat luar biasa sehingga orang asing berbondong-bondong datang mau merasa sendiri
suasana sepak bola di Indonesia. Jadi bila diperlakukan oleh wasit ya terhadap Indonesia tentang sepak bola ni, apatah lagi akan bangkit netizen Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia bangkit menyerang balik ya akun-akun dan juga memprotes di media sosial tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh wasit. Jadi bermakna hari ini guys, apabila Indonesia sudah melaju, jadi antara perkara yang paling ditakuti oleh tim-tim yang ada di grup sini adalah dengan kehadiran timnas Indonesia. Lepas tu guys, setiap kali Indonesia menghadapi tim lawan ini pasti akan ada wajah-wajah baru. Jadi di situ mereka sangat sukar untuk mencari kelemahan dan juga rentak permainan Indonesia itu, karena akan ada orang baru ataupun pemain-pemain baru setiap kali penampilan timnas Indonesia menghadapi tim-tim lawan di grup C ini. Kembali dari Arab, ini wasit Indonesia lawan Cina. Tak kasih info masih, wasit Indonesia lawan Cina kembali dari Arab, tepatnya dari Uni Emirat Arab. Wasit tersebut bernama Omar Al-Ali. Dia adalah wasit yang memimpin pertandingan antara Australia dan Bahrain. Di pertandingan itu, Omar Al-Ali memberikan kartu merah langsung kepada pemain Australia, yang dimana itu membantu Bahrain memenangkan pertandingan dengan skor 0-1. Tentu masyarakat Indonesia masih trauma dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang juga dari Arab. Semoga saja Omar Al-Ali bisa memimpin pertandingan Indonesia bersekian dengan seadil-adilnya. Itulah guys, sekarang ini ancaman pada Indonesia bukan tim yang ada di grup C itu, bukan Arab Saudi, bukan Australia, bukan Bahrain ya, tim itu, tetapi yang menjadi cabaran ataupun lawan Indonesia ni adalah wasit guys. Karena lihat saja ya, dalam grup C Indonesia tidak pernah lagi kalah sama sekali. Sepanjang mereka menghadapi tim Arab Saudi, mereka bisa seri ya guys. Tidak ada kemenangan dan juga tidak ada kekalahan di situ menghadapi timnas Australia. Nah, begitu juga bisa imbang menghadapi Bahrain. Sikit lagi Bahrain tuh guys. Sebenarnya Indonesia bisa menang, tetapi oleh karena wasit lah yang menjadi punca, Indonesia tidak meraih poin. Jadi bermakna di sini yang menjadi ancaman dari grup C ini bukan tim-tim lawan yang menjadi ancaman pada timnas Indonesia, tetapi Indonesia lah yang menjadi ancaman kepada tim-tim gergasi yang mana dikatakan sebelum-sebelum ini ketika Indonesia baru dikatakan dalam grup C itu, Indonesia diremehkan. Indonesia adalah tim yang paling rendah. Jadi mereka bisa remehkan ataupun bisa kalahkan, itu kata mereka. Tetapi hakikatnya dalam perjuangan timnas Indonesia, penampilan pada round yang ketiga ini sangat luar biasa. Kejutan telah berlaku ya, yang mana tiba-tiba satu tim dari Asia Tenggara yang baru muncul tiba-tiba dan baru kali pertama masuk di level tertinggi ini, tiba-tiba menjadi ancaman pada tim lawan. Jadi itulah sebenarnya kekuatan yang ada pada timnas Indonesia. Dengan pemain-pemain yang ada nih, saya rasa confident ya bahwa Indonesia bisa meraih kemenangan pada malam ini. Jadi besarlah harapan kita agar timnas Indonesia ini bisa meraih poin, bisa meraih kemenangan menghadapi China. Dan kita sekarang nih guys, dukungan yang telah diberikan bukan sekadar dari Indonesia, negara seperti Thailand, Malaysia dan juga kita semua yang ada di ASEAN ini turut memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia, dan juga turut serta ya bule-bule yang ada di luar negara sana juga turut menyoroti perkembangan timnas Indonesia pada kali ini. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Semoga wasit yang memimpin laga pada malam ini tidak berlaku curang. Kalau dia berlaku curang guys, tahu sudah apa yang akan berlaku terhadap wasit itu. Tapi apapun, untuk pemain-pemain timnas Indonesia seharusnya lebih fokus untuk perlawanan, dan semoga kalian dapat mencetak kemenangan. Soal wasit itu nanti dikerjain oleh netizen-netizen se-ASEAN guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi guys di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.